semua bintang tamu yang luar biasa. Mas Anang pilih box nomor berapa, Mas Anang? Saya sebenarnya kepingin nomor 3. Tapi nomor 1 deh. Nomor 1, baik. Kita buka box nomor 1. Oke, royalti. Sedikit saja sebelum royalti, Bang Hensat. Enggak, sebetulnya begini. Singkat aja ya Bang Hensat. Tadi itu ada pembelajaran penting yang disampaikan oleh Mas Anang, Mas Pasya, dan Kang Dede. Yaitu, tadi Mas Anang tunjuk tangan tuh, buktinya saya gagal. Nah, kalau cerita berhasil, itu banyak yang bisa menceritakan. Tapi masing-masing narasumber kita di depan ini, semuanya tuh pernah gagal. Dan saya rasa kita juga mesti dengar tuh kenapa mereka gagal, dan kemudian gimana cara balik lagi ke dalam politik itu. Mas Dede, Kang Dede pernah gagal. Mas Anang pernah gagal. Bang Pasya pernah gagal ya? Pernah gagal maju. Pernah gagal maju, pernah gagal juga maju. maksud gue. Gitu. Jadi artinya kenapa mereka bisa gagal? Padahal mereka sudah populer kan. Nah, pembelajaran apa yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia pada saat Anda sudah sampai di satu kaki populer, tapi terus Anda gagal juga? Itu mesti gimana? Oke, Mas Pasya silakan mewakili untuk menjawab pertanyaan. Persoalan royalti tadi gimana? Politik ini kan tidak berdiri sendiri, Mbak Yohana ya. Maksudnya, ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Kang Henry sendiri. Ternyata popularitas saja tidak cukup. Kami-kami pun ini pernah gagal. Saya kemarin, jujur, saya mungkin karena terlalu percaya diri, overconfidence pada saat hendak maju mengikuti jejaknya Kang Dede sebagai wakil gubernur. Kebetulan waktu itu rencananya berpasangan sama Partai Demokrat. Saya sudah sangat percaya diri. Yang pertama, kami dari seluruh berbagai badan survei yang ada, hampir dipastikan kami itu insya Allah akan memenangkan pertarungan. Itu yang pertama. Kedua, kami dianggap adalah pasangan yang paling ideal. Yang ketiga, kami berpikir pas saat itu nggak mungkin. Karena partai cenderung mengarah pada paslon yang berpotensi menang. Tapi faktanya, Kak Yohana, di ujung perjuangan, di ujung perjalanan, ada satu partai yang kemudian menarik diri, pindah ke sebelah, yang membuat kami tidak bisa atau tidak lolos persyaratan untuk maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur pada saat itu. Nah, itu tadi kemudian kalau ditanya kenapa gagal, ya itu tadi karena ternyata popularitas saja tidak cukup, Bang Henry. Don't say you mau maju, you nggak punya duit, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kos politik ini mahal, Mbak Yohana. Soal kos politik ini ada kaitannya dengan royalti. Yes. Apakah Mas Pasya sebagai seorang seniman kan pasti dong banyak royalti Saya dari boleh karya-karyanya. jujur, Mbak Yohana, Nah, itu yang saya punya gimana? hari ini itu berkat royalti, berkat Ungu, berkat Mas Anang. Saya Lagi-lagi bisa karena beli Mas mobil, Anang ya. saya bisa beli rumah, Hebat itu Mas Anang. saya bisa nyokolin anak saya di sekolah-sekolah yang baik. Saya bisa hidupin istri saya dengan kebutuhan dia, selama itu rasional ya. Gitu loh. Ya. Saya dari royalti, Mbak Yohana. Baik, terima kasih. Oke. Oke, ini Bang Mosa dulu, tunggu Bang Mosa dulu. Ini kan sehubungan dengan royalti. Aku sampai udah nyatet nih. Kita tahu bahwa setiap Natal tuh Mariah Carey akan tambah kaya terus. Bener kan? Oke. Ngiri dong kita. Kok di Indonesia nggak ada? Karena setiap bulan Ramadan, toko, hotel, semuanya menyanyikan lagu yang sama. Nah, kalau setiap Ramadan, Ungu juga royaltinya. Iya, aku tahu. Kamu kaya banget. Nah, untuk seniman-seniman yang lain yang pada zaman itu belum mengenal royalti, apakah ada fight dari Mas Dede, Mas Anang, dan Mas Pasya untuk itu? Karena sedih juga loh, karena si seniman-seniman ini usianya udah lebih dari 70 tahun, terus setiap ditanya, wah Ramadan dapat royalti, boro-boro, Neng, gitu. Silakan Ya. Mas Anang. Oke. Perjalanan royalti Indonesia itu challenging banget. Indonesia 287 juta. Indonesia adalah harusnya menjadi pusat industri musik Asia Tenggara. Itu cita-citaku dulu. Malah mungkin menjadi ketuanya di Asia Pasifik. Gitu ya. Karena kalau dari source budayanya kuat, ini nggak tahu harus bagaimana mengurainya. Bahwa Indonesia itu nggak punya aturan tertinggi terhadap pengaturan profesi ini dengan baik. Apakah sebetulnya royalti itu sudah berjalan? Royalti itu bagian dari WTO. Indonesia ikut konvensi Bern udah lama. Bahwa Indonesia harus mengakui intellectual property right.
Indonesia mengakui itu. Namun, Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana melaksanakan royalti itu dengan tadi bahwa senimannya mendapatkan haknya yang memang hak dia. Pembisnisnya berbisnis dengan tenang. Pemerintahnya dapat teks dengan besar. Ini kan harus diurai dengan tepat bahwa apakah royalti yang sudah Indonesia mengakui dengan lahirnya Undang-Undang 28 2014 hak cipta itu bisa meningkatkan seluruh profesi yang menghasilkan IP tadi. Ini harus diurai dengan tepat. Pasca itu bisa seperti ini. Saya pun bertahan seperti ini. Karena saya ada konser. Apalagi kalau ngomong hari ini dengan sosial media, akhirnya saya harus multi talent. Akhirnya saya harus masuk politik, saya harus jualan kue, saya harus jadi YouTuber. Kalau saya dengan royalti saya kuat, pendapatan karya saya lahir terus ada. Itu saya kan serius untuk membesarkan bagaimana membangun industri musik Indonesia, atau saya akan berkarya terus berkarya musik. Seniman musik hari ini kalau bilang bahwa dia hanya bisa nyanyi doang, dia tidak mengembangkan, dia tidak membaca for the future. Dia akan begitu masa depannya. Bahwa di Indonesia, bagaimana nanti royalti itu udah benar akan on track. Bahwa semua yang memakai lagu for the commercial value, itu penciptanya, penyanyinya dapat juga. Soalnya kalau lu nggak mau bayar, ya lu jangan setel lagu. ini aku tanggepin dong. Oke, Mbak Yohana. singkat saja sebelum kita ke Mas Wibi. Ini menarik banget nih. Lulusan SMA loh. Saya memang Lulusan SMA, tapi seorang pengusaha entrepreneur yang luar biasa, bukan hanya bisa bikin lagu loh. Ini buat adik-adik yang hadir di sini, ini belajar loh. Seorang om ya, seorang kakek bisa seperti ini memikirkan for the future gitu. Bagaimana? Ini sekarang pertanyaan saya gini, Mbak Yohana ke Mas Anang nih, bicara tentang profesinya kan dua nih yang paling utama ya, adalah seniman, kedua adalah politisi, kiri kanan gitu. Sekarang gagal, tapi saya doain Mas, biar benar-benar bisa duduk nanti suatu hari kelak. insya Allah. Tapi dua profesi ini juga yang kalau ditanya, saya sebagai psikolog anak, remaja, dan keluarga. Kalau ditanya sama orang tua, anaknya mau masuk menjadi seniman, gitu ya, orang tua akan bilang, ngapain kamu? Duitnya nggak ada. Maaf, masih ada stigma. Mbak, tadi pertanyaannya adalah Biar ke sebenarnya depan, gimana? biar meyakinkan orang tua gitu loh, bahwa menjadi seniman dan menjadi politisi adalah dua profesi yang sangat-sangat baik sekali dan bisa menjanjikan untuk masa depan. Ya oke, Mas Anang singkat dan kemudian Mas Dede silakan. Banyak teman-teman kita yang sudah lahir dari music industry dengan strugglernya bahwa royalti belum berjalan luar biasa. Itu bisa hidup di Republik ini. Bayangkan kalau ngomong music industry ataupun profesi yang hubungannya relate dengan royalti IP. Pasca saya akuin keren, masuk ke parlemen bahwa ini harus gue masuk, gue harus perjuangkan profesi ini, bahwa ini harus punya kebijakan anggaran, kebijakan yang kuat. Mas Dedi masuk lagi, bagaimana Mas Dede bahwa undang-undang film itu adalah salah satu profesi yang di Republik ini punya undang-undang. Musik nggak ada, yang lain nggak ada. Film udah punya dari lama. Tapi bagaimana film Indonesia kok kalah dengan negara lain? Apalagi terus negara Korea yang cuman 30-40 juta. Dan ngomong kekayaan budaya yang tidak seluas Indonesia. Terus Indonesianya kemana? Dan menurut saya sangat sepakat sekali. Dunia sudah berubah. Kalau dulu orang bercita-cita harus jadi sarjana, jadi ini. Sekarang kan orang cenderung dengan era digital masuk, orang banyak yang kepengen menjadi content creator. Apa sih namanya sekarang yang kalau nyanyi Cover. cover itu ternyata banyak juga sekarang seniman-seniman penyanyi yang biasa mengcover lagu, hitnya bisa sampai jutaan. Dan akhirnya mendapatkan katakanlah monetisasi yang baik. Artinya menurut hemat saya ini ke depan seni dan politik ini akan terus bergandengan tangan. Karena di dalam politik adalah seni. Ya, itu betul. Seni berkomunikasi, Ada seni teorinya untuk melakukan kolaborasi. Tepuk tangan, luar biasa. Baik, saatnya kita berikan kesempatan untuk Mas Wibi. Silakan. Yes. Akhirnya.
Sudah ratusan pertanyaan ditabung, silakan. Ya banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya. Ada mungkin untuk Bang Pasya dulu lah. Yang terlewat saya cicil ya. Pertama, Bang Pasya ini kan sebagai tokoh Sulawesi Tengah. Pernah jadi wakil wali kota, lalu pernah mau nyalon jadi wakil gubernur. Kenapa memilih Jakarta di daerah pemilihan? Ada yang terganggu nih. Ya. Kenapa? Mas tadi katakan Mas adalah dalam politik, dalam rumah tangga, bahwa itu adalah seorang ayah. Apakah Mas meninggalkan anak-anak Mas di Sulawesi Tengah untuk ke Jakarta? Dan untuk Kang Dede, kita paham betul bahwasanya banyak anggota Dewan Incumbent yang tidak terpilih kembali, padahal dalam 5 tahun itu memelihara dapil dengan luar biasa program-programnya. Diberikan, tapi banyak juga mengatakan percuma kita ketemu dengan masyarakat, memberikan program, membina, tapi pada akhirnya kita kalah dengan serangan fajar. Nah, apa yang Mas rasakan ketika pemilu kemarin di 2024 ini? Waduh, teman. Oke, kita ke Mas Pasya dulu. Ya, Anda terima meninggalkan kasih anak-anak perhatiannya Kang Wibi. di Yang Sulawesi. pertama, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sesungguhnya saya berkeinginan untuk maju, melanjutkan pengabdian di Sulawesi Tengah sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Namun apalah daya, ternyata memang ya mungkin belum rezeki saya, sehingga saya putuskan untuk mundur selangkah. Sampai kemudian bertemu dengan momentum pemilu hari ini yang sudah kita lewati. Nah, sebagai kader, kami fatsun terhadap keputusan Ketua Umum. Di saat Ketua Umum kami merasa bahwa dari 70 sekian dapil di Republik ini, di antaranya adalah dapil 3 DKI Jakarta, sepertinya kok kayaknya si Sigit Purnomo ini yang cocok atau Pasya Ungu ini yang terjun di sana. Ya, alhamdulillah bisa lolos sebagai anggota DPRD terpilih di dapil 3 DKI Jakarta. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, Kang Wibi. Ini ada opportunity, ada kesempatan gitu. Karena di saat kami sudah mengabdikan diri kepada partai sebagai kader, maka sesungguhnya kami ada semacam, kita sebutlah fakta integritas, meskipun semua bisa dikomunikasikan, bahwa kami siap ditugaskan di mana saja. Gimana Mas Bibi? Puas? Sesuai dengan Mas Anang, aku sih yes. Aku sih ya. Oke, baik. Silakan kalau Kang Dede menjawab pertanyaan Mas Bibi. Konsep saya sederhana, nggak usah semuanya diambil. Fokus aja kepada yang kita kuat. Itu aja yang kita matengin. Ya alhamdulillah, ya bisa kita lewati fase yang barbar kemarin. Terima kasih Mas Bibi. Cintaku menyatu balut kasihmu. Yang saya ingat dari Mas Anang itu, tapi bukan begitu. Itu yang saya ingat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.